pernikahan dulu di apa itu di daerah Cirebon itu menikah ada lewat lain-lain. Monggo Bang, mungkin nanti bisa dijabarkan juga mengenai dua pertanyaan dari Mas. Terima kasih. Yang pertama, mengapa Mbah Burhan bagus sekali? Nah, memang mengingat jasa-jasa dari Mbah Burhan, orang Burhan itu tahu diri. Kalau kita ingat hadis Nabi kan, malaya syukurinnas laya syukurillah. Barang siapa tidak matur nuwun terhadap kepada manusia yang berjasa, berarti orang itu dianggap tidak bersyukur kepada Allah. Bayangkan kalau kita tidak dianggap tidak bersyukur kepada Allah, nanti apa yang akan terjadi? Dan itu dibuktikan pada zaman dahulu, masih makamnya masih kecil, masih itu kalau orang zaman dulu kan istilah dulu kan apa, dinamismenya masih kuat, atau dinamisme ya, menganggap benda-benda ini keramat dan sebagainya. Zaman dulu itu kalau ada orang hajatan, tadinya tidak boleh, itu bawa kemak seperti di situ kan ada kemak ini, kemak terus bakar minyak di situ. Waktunya minyak sampai numpuk banyak sekali Pak. Nah orang yang sombong, coba berulang kali, besar, terus minta maaf, besar. Terus ada lagi yang nama komen ini berulang kali, besar. Terus minta maaf. Kemarin baru berapa bulan ada rase jiwa seperti kucing kan, itu namanya saya sendiri nggak tahu namanya luar. Itu dia kan di situ langsung ke depan itu langsung sekuat. Nah dengan kejadian itu masyarakat akhirnya itu dengan sendirinya mengetahui bahwa Mbah Burhan ini memang orang selamat, tidak boleh disebutkan. Ini harus dicegani. Dengan sendirinya, Mbah Burhan tidak ingin saya dicegani, ya masyarakatnya sendiri. Sehingga dengan apa-apapun, kalau seperti ada peringatan khol, nah peringatan khol urunan berubah manggil sekali. Pada 1 minggu nomor berubah manggil kemarin seperti di daerah asalnya kan berapa? 30, 40, angka 40 akhirnya ya datangnya semuanya urunan sebelah dapat. Terus tentang tadi wilayah apa itu dakwahnya Mbah Burhan, metodenya itu memang tidak istilahnya harus seperti ini tidak. Dia membuat contoh ya, saya buat Bapak bisa untuk masyarakat, berarti tanpa ditarik iuran. Ini supaya bagi contoh masyarakat di sini supaya bisa berjuang itu tanpa malu. Terus lagi apa itu nambahnya dari abariko putri dari kedua itu tanpa pamrih sampai sebulan tidak ditarik bayaran malah disuruh pulang nggak mau. Terus yang secara batinnya Pak, ini banyak terjadi dalam batinnya. Saya itu sampai lihat kehadiran tamu dari Jakarta, satu keluarga. Cari namanya Mbah Burhan di Desa Burhan. Orangnya itu 1 hari cari alamat itu sampai Tuban nggak ketemu. Akhirnya dikasih lama. Coba kamu pergi di Burhan. Dikiranya Mbah Burhan itu masih hidup. Terus sampai sini mari. Terus saya tanya, Pak, dari mana? Dari Jakarta. Loh, kok sampai tahu di Burhan?
Terus cerita, ini Pak, ketika saya beribadah haji itu ditolong berburu, terus diberi dia dahulu, nanti kalau sampai Indonesia dipersilakan bulan Indonesia. Cari-cari itu, dulu bulan itu ada di Lombok. Nah, ada lagi kemarin dari Karawang. Kemarin namanya berbulan sampai 1 hari. Tapi sini apa pagi terus kamu saya setan itu apa? Bagaimana berapa? Tapi kami bermainnya ya. Bagaimana batu bermain itu? Kita kan seperti ada kontak batin. Bapaknya tanggal berapa itu? Bulan apa? Nah, cerita atau pergantian peringatan Kholsi bagi Raja Bulan itu berubah-ubah. Zaman dulu karena masyarakat Bulan itu tidak tahu cara persis Bulan, dan masyarakat itu peduli dengan Bulan. Akhirnya zaman dulu diperingati Kholnya itu sudah bulan Mulut, Miras lahirnya Nabi Muhammad SAW. Saya masih ingat zaman kecil saya. Terus dalam perkembangan zaman ada bulan Mulut, ada bulan apa lagi ada. Terus dari tokoh-tokoh, baik dari tokoh agama maupun pemerintah, ini aja supaya mudah dikenal, diperingati aja tanggal 1 Muharram Miras memperingati tahun baru Islam Hijriah. Sampai sekarang yang jadi pedoman adalah peringatan Kholsi bagi Raja Bulan pada tanggal 1 Muharram tiap tahun. Pada masa pandemi yang 2 tahun kemarin, yang memperingati adalah semua warga masyarakat Bulan Dua berhutan Sadun Ketapang Samijo. Semuanya ikut bantu yuran. Acaranya itu pada H-1 itu Khatmul Quran bilweb H-1 Khatmul Quran bilweb putra putri beran puluhan berhutan Sadun Ketapang yang ada. Pokoknya beran kalau ada yang hafal Quran baik cewek atau cowok persilakan ikut Khatmul Quran di sini. Terus malamnya ada tahlilan warga dan tahlilan dan istighosah di masjid, yang di makam sini Khatmul Quran di Banjar dan tahlilan. Terus hariannya tanggal 1 Muharram itu pengajian akbar. Ini termasuk mengungkap sedikit sekilas tentang Bulan supaya masyarakat itu lebih mantap gitu. Itu tentang kegiatan juga apa tentang Bulan. Ya, kegiatan memang semasa waktu Bulan berada memang tidak ada yang tahu. Tahu-tahunya itu ada masjid, itu pasti untuk jamaah penyiaran agama Islam. Terus sesudah Bulan tiada, sesudah makam ini berdiri baik, kalau dulu zaman saya kecil itu masih seperti hanya itu kebiasaan kecil ya. Itu perkembangan zaman, kalau ada peringatan Khol, ada satu terus dibenahi sampai sekarang Pak, makam ini punya 25 juta hasil dari peringatan Bulan. Jadi kemarin itu ya, karena itu ya hasil dari satu itu diwujudkan. Ya, kegiatan makam Simbah Raja Bulan yang sekarang masih berjalan, adik-adik bisa lihat di situ banyak sekali itu. Banyak sekali. Setiap malam Jumat Legi itu ada acara istighosah, Khatmul Quran di Banjar dan tahlil dan doa. Ini dipandu oleh Bapak Kiai Solihin dari Jepang.
Terus setiap subuh, Jumat subuh ya, itu tahlilan kadang istighosah yang mungkin saya sendiri. Terus ada yasinan, jamiah-jamiah yang ada di BM, itu bisa ditulis di situ, ada banyak sekali. Itu kegiatan buat itu. Terima kasih ya atas apa itu jawabannya. Jadi memang cukup jelas ya. Memang Baburan ini wali mastur. Jadi proses selanjutnya sampai wafatnya belum ada yang tahu. Jadi bahkan sudah dicoba untuk menggali sejarah, mulai dari ke Mataram, ke Madura, bahkan ke Habib Lutfi, bahkan juga ke Demak dan lain-lain. Belum ada yang bisa sampai menemukan kapan apa mengenai riwayat hidupnya Baburan. Oke, selanjutnya ini cermin terakhir kita ilang cermin terakhir kita buka hanya 2 penanya. Silakan anak-anak yang ingin bertanya. Pak Iskandar, persilakan. Mbak Isa. 2 pertanyaan saja. Dua pertanyaan mana yuk? Ada nggak? 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Yuk, nggak apa-apa yuk. Satu dulu. Satu dulu ada. Ayo. Yang belakang 1. Yuk, 1 lagi. Mas ini kan macam-macam. Mastur artinya apa? Tidak mau diungkap keberadaan. Yang penting keberadaan Baburan ini sangat apa itu diyakini oleh penduduk Baburan luar, banyak manfaatnya. Contohnya banyak orang-orang yang memang tadi ada yang dari pihak cowok, ada yang tanya pada saya apakah ada buku tentang silsilah Sindah Biara Jemulian. Sampai sekarang silsilah itu belum ditemukan karena masih simpang siur dan masih dalam penyempurnaan. Kalau silsilah itu kan harus ada dari mana, bapaknya namanya siapa, anak istrinya siapa, anaknya ada berapa, di mana semua. Itu kalau silsilah. Kalau sekilas, insya Allah saya akan beri penjelasan. Karena saya takut kalau memberi penjelasan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Begitu. Tentang keberadaan Simbah Kiai Jemulian, menurut buku catatan dari leluhur kita dari Beran Kulon, itu mengapa kok sampai di Beran Kulon ada wangsit yang berbunyi kalau pengen mulia Toro Jawa, kemudian yang kepingin mulia lunga ngalor ngulon, maksudnya ngoten iki. Lajeng dipun tindakaken akhirnya dugi tempat niki ingkang zaman sawau tesih cara wong Jawa ni gum liwang liwung durung ana apa-apa. Terus Mbah Buran itu adalah seorang tokoh yang humanis dan peduli kepada masyarakat. Akhirnya apa? Mbah Buran dengan sendirinya membabat alas di sekitar sini dari semua, sampai-sampai menurut buku yang pernah ada masih dalam penyempurnaan itu, membabatnya bukan cuma berantau, sampai Ketapang, Salirjo, Angin-Angin, Wedung dan sekitarnya. Makanya dikatakan Desa Wedung, di situ ada tulisannya. Mengapa dikatakan Desa Wedung? Karena Mbah Buran ketika membabat alas di Wedung itu alatnya, agamanya itu hilang. Kalau orang-orang tua dulu ada yang mengatakan hilangnya itu di sekitar Bali Romo Wedung, kan ada wujudan yang besar itu. Terus digrebek
belum ketemu. Akhirnya di situ ada tiba-tiba ada nama desa Dukuh diberikan. Itu pertama kali. Nah, tentang wilayah sebenarnya memang tidak ada data yang otentik. Itu adalah tulisan dari leluhur kita yang pernah dibaca. Terus Mbah Burhan itu memang seorang yang humanis dan peduli pada masyarakat dengan tanda apa? Contohnya pertama yaitu Mbah Burhan itu pertama membabat desa dengan lillahi ta'ala, tidak untuk diri pribadi. Sampai sekarang tidak ada rumahnya Mbah Burhan itu di mana, tidak ada kaplingan khusus untuk Mbah Burhan, nggak ada. Semuanya untuk masyarakat. Terus peninggalan yang ada satu-satunya yang bisa dilihat adalah masjid, Pak. Masjid ini dulunya masih kecil, sekarang sudah perhiapan sudah berapa kali ya? 2 kali mungkin. Kalau perhiapan yang dulu kan asalnya katanya kecil, boleh masih ulit. Terus ada katanya dulu itu ada banyak kayu gelondong yang tercecer di sungai-sungai, akhirnya diambil buat masjid yang paket yang 4, yang jadi 4 besar-besar. Saya masih ingat itu. Dan ketika periode saya jadi amir, itu masjidnya diriap ganti tanpa tiang. Jadi bekas dari 4 tiang itu terus dijadikan satu untuk membuat mimbar yang ada di dalam masjid. Nah, mengapa Mbah Burhan dikenal sebagai tokoh agama? Iya, karena apa? Mbah Burhan itu dalam perjuangannya itu pertama kali membuat masjid, bukan membuat pendopo. Pendopo dengan masjid fungsinya kan nggak sama. Nah, pendopo biasanya kayak wong kuno nih ganggu tirakat, benopo bisa mabur benopo. Beberapa buat masjid supaya untuk jamaah. Orang itu kalau mau berjamaah ini wawasannya akan lebih banyak daripada sholat sendirian. Kalau kata orang tua dulu, pertama kali masjid itu bukan namanya Masjid Burhan, karena Masjid Al-Burhan itu namanya periode saya ketika masih jadi takmir. Itu dulu katanya itu masjid namanya Darul Rahmah, rumah katanya orang zaman dulu, orang di sini itu senengane itu kon-kon angel. Terus sapa wong sing gelem mlebu ning masjid ya gampang rukun itu belas kasihan Gusti Allah. Nah, Mbah Burhan itu orang yang suka menolong terutama suka memberi nombori tiang. Nah, Rin ceritanya niku wonten putri dari Madura yang bernama Nyai Amborikho itu sakit yang tidak bisa disembuhkan. Akhirnya ada wangsit supaya minta berobat ke desa yang namanya Desa Burhan. Akhirnya lewat pakai becak lewat kali dari Madura di sana sini. Ya. Dewi Ambarika itu keturunan dari Lembu Peteng. Lembu Peteng itu keturunan dari Prabu Brawijaya. Kalau dalam Babat Demak itu memang ada Brawijaya punya putra yang namanya Lembu Peteng, yang makamnya di sekitar Masjid Ampel Surabaya. Tapi kejelasan tentang Mbah Burhan sampai sekarang masih misteri. Dari pengurus makam sudah berulang kali mencari bukannya. Tidak banyak sekali orang-orang di luar Burhan itu yang jarang di sini.
orang Jepara, orang apa, jadi seperti musafir beliaunya sekali. Itu Untuk pertanyaan pertama, Mbak, ini peran penting bagi desa Berahan. Jadi peranan babu. terima kasih dari pertanyaan yang pertama tentang peran penting Babuan untuk bisa Berahan Kulon. Bukan cuma Berahan Kulon, ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan bahwa secara tekstual memang tidak ada tulisan yang sampai sekarang bisa jadi pedoman. Yang ada adalah keberadaan Mbah Burhan dengan berbagai macam kiprahnya di desa Berahan, sehingga masyarakat Berahan ini menganggap bahwa Mbah Burhan adalah seorang waliwah, seorang wali yang masyhur dengan tanda-tanda seperti yang pernah saya sampaikan tadi, yaitu mendirikan masjid, membuka alas bukan untuk diri sendiri, memberi pengobatan seorang putri dari Madura tanpa apa itu minta bayaran kalau istilah sekarang ya. Terus perjuangannya itu tanpa pamrih, sehingga dengan sendirinya masyarakat Berahan mengakui bahwa Mbah Burhan itu sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat Berahan, baik Berahan Kulon, Berahan Wetan, dan sekitarnya. Sudah puas atau belum? Kalau bisa ada pertanyaan tentang peran Mbah Burhan. Kalau kurang, saya tambah. Mungkin ada yang Tambah nggak apa-apa. ya. Dan lagi peran penting dari Mbah Burhan di masyarakat itu yang menjadi kehendak ini, yang saya tangkap dari masyarakat Berahan, baik Berahan Kulon dan Wetan itu, kalau ada apa-apa berwasilah dengan Mbah Burhan itu kabul. Pertama, banyaknya penyakit, dulu pernah banyak penyakit, banyaknya panen yang gagal, kurang air, dan distribusi semua itu beristighosa, bertahlilan. Alhamdulillah itu adalah dia kabul. Bismillah. Ada lagi? Anu Mbak Yu, memang tadi peran penting bagi desa Berahan untuk Mbah Burhan tadi memang sangat banyak ya Mbak, khususnya dalam memberikan fasilitas gratis pengobatan, pendidikan, kemudian dan juga memberikan pertolongan tanpa pamrih. Jadi Mbah Burhan ini berarti mempunyai sikap ikhlas. Tadi memang dari anak bertanya mengenai desa Berahan, itu kan memang ada kaitannya. Kalau saya baca sekilas tadi di internet mengenai asal usul desa Berahan, itu kan ada, kalau saya simpulkan ada kesamaan namanya, bahkan nama Berahan sama Mbah Burhan, dan termasuk nanti luas wilayahnya Mbak. Wilayahnya tadi dibagi menjadi dua, Berahan Wetan dan juga Berahan Kulon. Bahkan Menco, daerah Menco itu Mbak, itu kan ikutnya Berahan Wetan lagi. Bahkan wilayahnya sampai saat apakah ada juga pengaruhnya Mbah Burhan ini sampai ke Menco. Padahal saya ketika ke Menco itu tak kira bisa Menco itu sebuah desa, tapi tidak, ikutnya adalah Berahan Wetan. Nah itu apakah ada dakwah dulu juga yang pernah dilakukan oleh Mbah Burhan sehingga Mbah Burhan itu juga menjamah sampai ke desa itu. Padahal kalau dihitung itu jauh Mbak, jauh sekali itu. Akhirnya itu desa sendiri. Saya tanya, ini desa itu ya? Bukan Mas, ini
dukuh, ikutnya dukuh, bukan desa. Nah desanya desa mana Pak? Desanya ikutnya Belahan Kulon, Belahan Wetan. Ini kan hal yang menarik. Padahal sudah di bentangan antar sungai, gitu Pak. Ada sungai, biasanya perbatasan desa atau wilayah itu kan kalau nggak sungai jembatan atau ada yang lain. Lah monggo Mbak, ini mungkin terima kasih Mbak Hamdan bisa menjelaskan mengenai silsilah tersebut tentang nama Baburan dan desa Belahan Kulon pertama. Ini memang tadi saya sebutkan secara tekstual memang nggak ada. Tapi menurut cerita dari leluhur, Baburan dulu namanya ada yang mengatakan Buran, ada yang namanya Buran. Katanya kalau versi yang kiai namanya Buran. Buran itu bahasa Arab. Artinya apa? Tanda, suatu tanda. Ada yang orang-orang Burhan ngangel, Burhan. Soal itu tidak jadi masalah. itu bagaimana Mbak? Kemudian bisa sambungkan sekalian mengenai wafatnya Baburan itu kapan Mbak? Dan nanti kelompok yang terakhir mengenai kegiatan-kegiatan mungkin pada saat Baburan masih ada itu kegiatannya apa, atau setelah Baburan wafat itu kegiatan masyarakat di sini dalam hal misalkan memperingati halnya Baburan atau rutinan atau apa itu adakah ada Mbak? Mungkin nanti Anda bisa menjawabnya Mbak. Terima kasih. Tentang kronologi wafatnya Baburan, secara tekstual memang nggak ada. Dari cerita leluhur tadi tidak ada yang menemukan Baburan kronologi wafatnya apakah sakit atau tidak atau gimana, tidak ada. Jadi kami memang secara jujur tidak bisa berani menjawab karena kita yakin itu adalah takdir Allah Subhanahu. Terus tentang kegiatan pada masa Baburan, memang kami sendiri nggak tahu tahunnya berapa, tidak tahu. Kalau kita tahu Baburan bapaknya tanggal berapa, dan nanti kita tahu nanti pasti tahun ini hidupnya di masa ini. Memang sampai sekarang